Assalamualaikum. Saya Susilawati akan menerangkan tentang sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Saluran cerna atau traktus digestivus merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengambil berbagai zat dari luar tubuh, memecah partikel-partikel besar menjadi partikel kecil, dan mentransfer partikel-partikel tersebut dari lingkungan luar ke dalam. Jumlah makanan yang dicerna ditentukan oleh hasrat intrinsik untuk makan yang dinamakan lapar, dan jenis makanan yang disukai ditentukan oleh selera menurut Guiton. Fungsi pencernaan manusia secara umum berfungsi yang pertama jalan makanan, kedua timbun makanan, ketiga cerna makanan, keempat absorpsi zat makanan, dan terakhir ekskresi sisa makanan. Bagaimana sistem pencernaan itu bekerja? Sistem pencernaan manusia itu sangat kompleks. Ini pada dasarnya terdiri dari rektum, usus besar, selanjutnya usus kecil, pankreas, lambung disebut juga gaster. Ini adalah hiper, yaitu hati dengan kantong empedu. Ini merupakan bagian esofagus, yaitu kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem ini juga. Ada 3 pasang kelenjar ludah utama, yaitu kelenjar parotis. Kelenjar parotis terbesar yang berada di depan telinga, kedua kelenjar submandibular mempunyai ukuran sebesar kenari, selanjutnya kelenjar sublingual. Ini pertama makanan dipecah di dalam mulut oleh gigi, kemudian dicampur dengan air liur dibantu dengan kelenjar ludah. Air liur mengandung enzim pencernaan yang disebut amilase, yang sudah mulai mencerna karbohidrat di dalam mulut. Ini membagi karbohidrat menjadi unit yang lebih kecil. Campuran makanan seperti bola dengan air liur juga dikenal sebagai bolus, didorong ke tenggorokan oleh lidah dan akhirnya ke kerongkongan yang mendorong bolus ke perut. Lumen esofagus, yaitu lubang kerongkongan sangat fleksibel yang memungkinkan bolus dengan berbagai ukuran yang diangkut masuk ke dalam perut. Ini merupakan gerakan kerongkongan yang sedang bekerja. Kerongkongan terdiri dari beberapa lapisan. Ini terjadi di seluruh saluran pencernaan. 2 lapisan otot luar bertanggung jawab untuk peristaltik. Melalui 2 otot ini, bolus dapat diangkut dari mulut ke perut. Kepala perut sering dibagi menjadi 6 daerah, yaitu lambung. Lambung terdiri dari fundus, corpus gastricum, cardia, antrum pyloricum,
Struktur yang mirip dengan kerongkongan memiliki lapisan otot memanjang di bagian luar. Di bawahnya kita dapat menemukan serat otot melingkar. Selain itu, ada lapisan otot miring yang melapisi mukosa. Di bagian dalam ada rugae yang memungkinkan parut untuk memperbesar ketika makanan dikonsumsi. Dinding lambung mengandung kelenjar lambung. Mereka menghasilkan lendir yang mampu melindungi dinding lambung dari asam lambung yang disekresikan. Pelepasan asam lambung sekitar 1 hingga 2 liter per hari diproduksi karena kerongkongan tidak memiliki lapisan lendir pelindung seperti lambung. Lambung dan kerongkongan dipisahkan. Kerongkongan dan lambung dipisahkan oleh sphincter ani ketika bolus didorong dari kerongkongan ke dalam perut dan kemudian berkontraksi untuk mencegah asam dan makanan naik kembali. Jus lambung terdiri dari asam klorida, enzim pepsin, faktor intrinsik, dan lipase. Dan nutrisi makanan juga mengandung bakteri yang dapat merusak tubuh. Komponen asam klorida mampu menghancurkan bakteri berbahaya. Selain itu, asam klorida mengubah pepsinogen juga dikeluarkan oleh kelenjar lambung menjadi pepsin. Pepsin mampu memecah protein di lambung. Untuk penyerapan B12 di usus halus diperlukan faktor intrinsik yang diproduksi oleh kelenjar lambung. Vitamin harus bergabung dengan faktor intrinsik, kemudian dapat diserap kemudian oleh usus kecil. Vitamin B12 membantu menjaga saraf tubuh. Sel darah yang sehat membantu DNA juga mengandung lipase. Gerakan lambung yang terjadi kira-kira setiap 20 detik masing-masing. Balises dicampur ke dalam massa setengah cair dari makanan yang dicerna. Sebagian yang disebut lonceng tidak dapat masuk ke duodenum pada pertama karena ada sphincter di lambung. Sphincter pylorus menyerupai sphincter esophagus. Sphincter pylorus terbuka hanya beberapa milimeter sehingga potongannya lebih besar tetap berada di dalam lambung. Di bagian pertama usus kecil, empedu duodenum dan sekresi pankreas bercampur dengan thymus melalui ampula. Pankreas mengandung banyak enzim agar dapat melakukan tugasnya. Nilai pH yang lebih tinggi daripada di perut diperlukan. Di pankreas mengandung natrium hidrogen karbonat. Hidrogen mampu menetralkan asam dalam berpadu, dengan demikian menghasilkan pH optimum 7 atau 8. Getah pankreas juga mengandung enzim hanya melalui internal kinase yang dilepaskan oleh dinding duodenum, maka enzim trypsinogen menjadi tripsin yang dapat memecah protein dan mengaktifkan tripsinogen lain. Pemecahan karbohidrat yang diubah menjadi maltosa. Lipase pankreas mampu memecah trigliserida menjadi 2 asam lemak bebas. Itu padu diproduksi oleh sel-sel hati dan diangkut ke kantong empedu. Empedu disimpan di kantong empedu dan akhirnya ditambahkan ke makanan di duodenum melalui ampula Venter. Pankreas juga melepaskan dus melalui ampula Venter. Usus kecil terdiri dari 3 bagian, duodenum, jejunum, ileum, dan berlanjut ke usus besar di perut kanan bawah. Duodenum dan jejunum memiliki lipatan melingkar untuk meningkatkan kontak permukaan. Lipatan melingkar ini memanjang sekitar 1 cm ke dalam lumen usus kecil. Lipatan ini ditutupi dengan jari kecil seperti tonjolan yang disebut pili. Masing-masing pili berisi kapiler darah dan kapiler limpatik yang beberapa nutrisi seperti sukosas mereka diangkut secara bebas dalam aliran darah. Sisi lain seperti besi membutuhkan
transportasi protein, seperti transfer lemak diangkut oleh kilomikro yang merupakan masing-masing pili berisi kapiler darah dan kapiler limpatik yang disebut lakteal, yang akan kita lihat nanti. Nutrisinya, beberapa nutrisi seperti glukosa tidak memerlukan pembawa, mereka diangkut secara bebas dalam aliran darah. Nutrisi lain seperti besi membutuhkan transportasi protein seperti lemak. Omikron merupakan lipoprotein trigliserida yang akan diangkut, sebenarnya tertutup dalam kilomikron. Lipoprotein dan trigliserida kemudian diangkut dengan melalui lakteal fili. Setiap fili ditutupi oleh mikrofili yang lebih kecil. Mereka memperbanyak permukaan usus secara signifikan. Mikrofili menyerap nutrisi dan mengangkutnya ke bagian dalam. Akhir dari usus kecil adalah ileum. Tidak seperti duodenum dan jejunum, lipatan melingkar, ileum menyerap elektrolit seperti kalsium untuk membangun tulang rambut dan gigi. Ileum menyerap elektrolit seperti kalsium untuk membangun tulang rambut dan gigi. Seng untuk produksi sperma. Kekebalan vitamin sistem seperti B12 untuk pembentukan dan pematangan sel darah merah, dan sisa asam empedu yang diangkut seperti kerongkongan makanan diangkut oleh peristaltik. Segmentasi kontraksi berfungsi untuk mencampur simen yang ditunjukkan di sini dengan warna kuning dan merah untuk membuat lebih mudah untuk melihat proses pencampuran. Besar lebih tebal dari usus kecil, panjangnya sekitar 1 meter dan mengelilingi usus kecil. Usus halus dan usus besar terhubung melalui katup Bowhin. Ini terbuka ketika simen melewati usus kecil ke usus besar. Usus besar tidak memiliki pili seperti usus halus, karena sebagian besar zat yang dapat dicerna telah diserap di usus kecil. Namun usus besar diperkirakan memiliki 100 miliar bakteri di dalamnya. Melalui gerak peristaltik, thymus diangkut dari kolon ascendens ke kolon transversum ke kolon descendens. Dalam perjalanan melalui usus besar, air dikeluarkan dari himen, selanjutnya lendir ditambahkan untuk ekskresi limbah yang tepat. Zat yang tidak dapat diserap oleh usus halus dan usus besar tetap berada di rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui anus. Terima kasih sudah menonton video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.